Jangan lupa di subscribe. Dari rombongan SD Satu Wakul Peraya dalam rangka kunjungan di tempat ini perusahaan gerabah ya, perusahaan gerabah Desa Banyumulak di ya Kecamatan Kediri, Lombok Barat ya. Tempat ini namanya Pasar Seni Desa Banyumulak, Pak. Pasar Seni Desa Banyumulak merupakan satu perusahaan gerabah ya, gerabah. Nah, jadi proses di dalam pembuatan gerabah ini ada prosedurnya ya. Prosedur proses pembuatannya. Ya, ada proses pembuatan gerabah itu terdiri dari lima prosedur ya, Pak. Yang pertama adalah bahan bakunya. Kemudian ya bahan bakunya dari gunung, Pak, dari gunung. Dari tanah gunung ya. Dari tanah liat dicampur dengan pasir, campur dengan air dengan campuran tertentu. Yang pertama, yang kedua itu adalah pembentukan kerajinan gerabah itu sendiri, Pak, berupa menjadi perio atau kendi. Kemudian yang kedua itu adalah proses pengecatannya, Pak, finishingnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu adalah proses pengecatan, dan yang kelima proses pemasarannya, Pak. Nah, jadi jenis barang yang ada di sini berupa apa ya? Kalau jenis barangnya itu beberapa kategori, Pak. Ada kategori ART namanya alat untuk rumah tangga, kemudian ada untuk alat pajangan untuk hotel, kemudian ada alat untuk masak dan alat untuk tempat membakar kayu gaharu, misalnya untuk kemenyan, untuk orang Saudi membakar kayu gaharu, atau orang luar negeri membakar dupa, Pak. Jadi dalam satu jenis barang ini jadinya berapa hari kira? Kalau jadinya itu, kalau membuat barang sebesar genggaman tangan atau 10 cm itu paling dia membuatnya itu 10 menit saja, Pak. 10 menit. Barang yang kecil-kecil ini ya seperti? Ya, 10 menit dia buat barang yang kecil ini. Cuma nanti prosesnya lama, Pak. Misalnya setelah dia jadi itu tidak bisa langsung dikerjakan, Pak. Tapi dia harus ditunggu selama 2 minggu untuk proses pengangin-anginan. Belum proses pengeringannya, Pak. Nah, itu yang membuat lama. Satu barang itu bisa dia jadi sekitar 15 hari prosesnya. Kalau yang besar bisa 1 bulan, Pak Haji. Yang besar-besar ini ya 1 bulan. Jadi butuhkan tenaga berapa orang tenaganya di sini? Kalau tenaga yang buat di Banyumulak itu banyaknya 1.200 orang, Pak Haji. Yang tersebar luas di desa ini. Tetapi ini adalah industri rumah tangga, Pak Haji. Soalnya di masing-masing rumah mereka buat. Jadi kita memesan kepada dia jenis barang tergantung pesanan, misalnya dari Australia, Amerika, Italia, dan berbagai macam negara. Misalnya dia mau vas bunga, ya kita buatkan dia vas bunga, Pak Haji. Pokok mana yang dia mau, Pak. Jadi pasarannya sampai ke luar negeri ya? Ya, pasaran itu ada 2, Pak Haji. Yang paling banyak itu adalah untuk ekspor ke luar negeri, misalnya ke Italia, ke Australia, Amerika Serikat, kemudian termasuk ke Timur Tengah, ke Arab Saudi. Tapi juga lokal banyak juga peminatnya, Pak. Misalnya celengan, cobek, perio, dan alat rumah tangga yang lain banyak yang menggunakan sekarang karena banyak orang kembali kepada back to nature. Untuk barang-barang rumah tangga dapur ya. Ya. Kalau jenis barang yang disukai untuk diekspor itu apa ya? Kalau jenis barang yang diekspor itu, Pak, dia berbanding terbalik dengan kesukaan lokal, Pak. Kalau lokal itu sukanya perio atau ceret atau kendi atau celengan. Tetapi kalau yang ekspor itu berbalik, Pak. Inilah barang kualitas ekspor, Pak. Yang ini barang namanya kualitas ekspor, Pak Haji. Ini apa namanya? Nah, itu untuk pas bunga saja. Kalau dia jatuh cinta, nanti dia taruhkan bunga di sini, persembahkan kepada pacarnya ya. Ini juga begitu, Pak. Kalau dia fall in love, namanya jatuh cinta, taruhkan bunga, kasih pacarnya, Pak. Nah, ini untuk orang luar negeri ya. Sejenis ini ya? Ya. Dan ya diekspor ini jenis. Ini yang diekspor, Pak, ini. Koleksi kami untuk diekspor ya. Ini pas bunga.
yang jenis seperti ini. Kalau jenis ini berapa lama proses dibuat? Kalau ini 2 kali lipat Pak dari proses untuk pasaran domestik. Karena setelah dia jadi, dia akan di waterproof namanya Pak, supaya air itu tidak keluar. Ya, the water not get out from this pottery katanya ya. Jadi dia 2 kali proses. Kalau yang lokal itu 15 hari, kalau ini bisa 1 bulan Pak. Apa jenis barang untuk menghaluskan ini? Ini. Jenis untuk mengkilatkan. Oh, kalau menghaluskannya ini gampang aja Pak, kita pakai yang natural. Misalnya kalau kebetulan saya pakai cincin ini. Kalau batu permata itu Pak, itu diamplas dia dulu dengan amplas 450, kemudian nanti 450 meningkat ke 600 kehalusan amplasnya. Tapi ini sampai di amplasnya 2000 Pak, nomor 2000. Jadi dia kilat dengan itu dan digosok pakai kain saja, tidak menggunakan bahan-bahan yang aneh gitu. Karena tidak boleh kita kimia Pak di sini. Ya itu aja barangkali dulu. Ya. Oke, kalau prosedurnya berkunjung ke tempat ini namanya Pasar Seni Desa Banyumulak ya, yang dikelola oleh Pok Darwis. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata Desa Banyumulak Pak, yang terdiri dari pengurusnya itu adalah tokoh masyarakatnya, kemudian tokoh pemudanya Pak, dan orang-orang yang memang ahli di bidang kerajinan gerabah Pak, dan dia tertarik atau interestnya di kerajinan gerabah Desa Banyumulak untuk mengabdikan diri di sini untuk mengembangkan desanya Pak. Nah, kalau yang berkunjung ke sini itu ada beberapa tarif Pak. Ada tarifnya kunjungan saja. Kalau Bapak seperti ini datang sini itu bebas Pak, free kan, melihat-lihat kan. Tetapi kalau dia nanti menjalankan kurikulum sekolahnya itu, misalnya dia untuk program MIPAS, bagaimana pengaruh tekanan terhadap pembentukan barang, teori-teori di sekolah itu kan diterapkan di sini Pak. Nah, itu dia akan belajar di sini Pak. Kita sediakan dia instruktur, nanti instruktur itu yang mengajar, dan bukan kaleng-kaleng Pak, instrukturnya itu sudah 30 tahun dia membuat kerajinan gerabah Pak. Nah, itu mereka itu bayar Pak. Bayarnya itu ya tergantung kesepakatan saja Pak. Kita tidak menarik untuk sekolah besar-besar, tapi kita punya misi Pak. Bagaimana gerabah ini dikenal di seluruh Lombok terutama dan oleh dunia. Oke Pak, terima kasih atas kedatangannya. Bagaimana kesan-kesan Bapak selama di sini Pak? Sudah 2 kali saya datang ke sini, tapi masih belum ada kemajuannya, kelihatannya sama seperti dulu. Ya betul. Iya, sama seperti dulu. Ya. Malah ada barang saya beli dulu itu sekarang saya cari tidak ada. Yang satu paket berupa gelas, anunya itu, mangkoknya itu, terus jadinya kocornya yang besar itu satu. Memang kita agak mundur Pak 5 tahun kan, karena dari gempa itu pertama ini kamu punya gedung ini hancur Pak ini ya, dari gempa. Kemudian pemerintah Kabupaten Lombok Barat itu dia tidak terlalu peduli dengan ini, justru yang dia buat sirkuit dan macam-macam di sirkuit di mana namanya itu di bekas lapangan terbang itu. Nah, Rembiga itu. Padahal kerajinan gerabah di sini adalah ujung tombak pembangunan daerah Kabupaten Lombok Barat. Justru yang tidak perlu yang dia bangun, kemudian tempat kami ini dia tidak peduli. Itu sudah gempa Pak, kemudian COVID Pak, COVID sekian tahun. Nah, baru tahun 2022 kami mulai bangkit Pak. Ya, terima kasih Pak atas kelihatannya dulu. Ya, syukurlah masih ada kan. Ya, tidak semuanya hancur oleh gempa. Nah, itulah yang saya terima kasih Pak atas kunjungannya Pak. Untuk dananya ini berapa besar sudah diterima dari pemerintah, sumbangan dari pemerintah? Kalau sumbangan dari pemerintah Pak, kami ini kayak bayi yang kurang asupan, kurang gizi Pak. Hampir tidak ada. Kalau di tahun ini kami dapat 10 juta untuk memperbaiki WC saja Pak. Ya, sebetulnya kami membutuhkan asupan, tetapi ya beginilah keadaan kan di tahun politik ini ya. Belum ada dana sekarang. Mungkin kedepannya akan ada dana Pak. Saya sangat optimis di kerajinan gerabah ini ya. Walaupun lokalnya sedikit, tetapi ekspor kami berkontainer Pak. Kalau pasarannya sampai ke luar negeri, insya Allah Pak.
Dari sekolah mana ini tadi Pak? Tadi sudah kan Saya lupa. dari SD 1 Wakul, Kecamatan Praya, Kota Praya, dekat dengan IPDN. Oh, Kantor iya, iya. Bupati baru. Oh ya ya ya. Kantor Bupati Lombok Tengah. Sekitar Oke Pak, terima kasih. kurang ya. Kurang 1 kilo ke utara. Iya, iya.